Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kuliah Akuntansi. Belajar seputar akuntansi dari YouTube. Bersama saya, Sabirin MAK CPA. Di video kali ini, teman-teman, di segmen auditing, ini adalah video terakhir untuk segmen auditing dari penjelasan 1 hingga penjelasan ke-14. Nah, mudah-mudahan 14 video di segmen auditing ini mampu membantu teman-teman dalam memahami mata kuliah auditing maupun dalam proses pekerjaan nanti. Nah, teman-teman bisa cek video-video apa saja yang sudah saya bahas di playlist mata kuliah auditing. Di pertemuan terakhir ini, di segmen mata kuliah auditing, kita akan membahas keseluruhan dari rencana dan prosedur audit, yaitu ini semacam video rangkuman dari keseluruhan video yang sudah saya upload terkait dengan program audit atau prosedur audit. Nah, di proses audit atau di program audit ini, teman-teman, terdiri dari 4 fase audit. Nah, ada 4 fase yang harus kita jalani ketika kita melakukan proses audit. Yang pertama adalah fase di mana kita melakukan merencanakan dan merancang suatu pendekatan audit. Di perencanaan itu biasanya kita akan menentukan berapa lama sih waktu audit yang kita butuhkan, tim yang akan turun itu berapa banyak, kemudian kira-kira fee yang akan kita tentukan itu berapa. Di perencanaan dan perancangan juga kita akan menilai dari resiko audit. Kita tentukan dia mana yang risiko bawaan, mana yang risiko akibat dari proses audit itu sendiri. Dalam proses perencanaan dan juga perancangan ini, sebagai auditor kita berupaya untuk memahami dari bisnis klien dan melakukan prosedur analitis awal terkait dengan kemungkinan apa-apa saja yang kita butuhkan selama dalam melakukan proses audit. Di fase yang kedua dalam proses audit adalah kita melakukan pengujian terutama terhadap pengendalian internal klien atau auditi dan pengujian substantif atas transaksi yang ada di auditi atau di klien. Nah, pencapaian terhadap pengujian ini atau tingkat keberhasilan ini adalah tuntutan di fase yang kedua ini. Artinya dalam menguji setiap transaksi yang ada, ini harus terbukti bahwa transaksi yang terjadi itu betul-betul andal. Nah, bagaimana caranya? Dalam pengujian transaksi ini kita harus betul-betul berhasil memperoleh bukti pendukung yang memadai. Nah, misalnya ada transaksi senilai 5 juta rupiah. Kita cek ada tidak surat perintah, misalnya surat perintah pembayaran, atau kalau misalnya dia via transfer, cek benar nggak ada keluar uang senilai 5 juta. Kalau masih belum yakin, cek ke toko atau ke vendor atau ke pihak ketiga lawan transaksi auditi, benar tidak nih. Nah, jangan-jangan ada tagihan yang sifatnya palsu atau yang sifatnya manipulatif. Nah, upaya kita untuk memperoleh bukti ini untuk menguji ketepatan transaksi inilah yang disebut dengan pengujian substantif atas transaksi. Artinya setiap transaksi yang ada di perusahaan atau di auditi atau di klien ini harus memenuhi kategori memadai dan andal. Artinya tidak ada upaya untuk memanipulasi dari setiap transaksi yang ada. Di fase ketiga dari proses audit, yaitu kita akan melakukan prosedur analitis dan pengujian terhadap rincian saldo. Nah, biasanya
selain tadi memperoleh bukti tambahan untuk menentukan apakah saldo akhir atau dari laporan keuangan itu bisa kita nyatakan wajar, kita juga berusaha untuk mendapatkan rincian-rincian transaksi. Nah, biasanya spesifik kita akan meminta buku besar dari klien atau dari auditee. Nah, setiap saldo jadi akan lebih mudah kita untuk melakukan check and recheck atau ketika kita ingin melakukan recalculatingnya. Nah, di sini misalnya ada saldo piutang, kemudian ada saldo persediaan. Artinya kita melakukan prosedur analitis terhadap akun-akun tersebut, apakah material atau tidak. Nah, di fase terakhir atau di fase keempat ini kita dituntut untuk menyelesaikan, melengkapi audit dan mengeluarkan laporan audit. Di fase terakhir ini produk akhirnya adalah buku audit yang terdiri dari hasil dari semua proses yang tadi sudah kita lewati, yaitu fase 1, fase 2 dan fase 3 dan serta fase 4. Bentuk akhirnya adalah buku audit yang di dalamnya ada opini dari auditor atau dari partner yang menyatakan bahwa apakah laporan keuangan ini bebas dari salah saji yang material atau tidak. Nah, di fase ini ada beberapa bagian yang semuanya harus bersyarat. Di bagian yang ketiga, kita harus mampu mengakumulasikan bukti akhir. Nah, kita akumulasikan semua bukti sehingga menjadi dia sebuah laporan audit. Yang keempat yaitu mengeluarkan laporan audit. Nah, laporan audit inilah yang sebenarnya ditunggu-tunggu oleh klien dari semua proses audit yang kita lakukan. Apakah kira-kira laporan keuangan yang disusun oleh klien ini sudah sesuai belum dengan standar yang berlaku, atau ada nggak nih salah saji yang material dari proses penyusunan laporan keuangannya. Nah, fase yang terakhir adalah mengkomunikasikan laporan audit ini kepada manajemen. Artinya setelah laporan audit itu ada, auditor memiliki kewajiban untuk mengkomunikasikan atau menyampaikan hasil dari laporan audit ini kepada manajemen. Nah, biasanya teman-teman sebelum kita menyerahkan laporan itu ada fase kita penyerahan draft dari laporan keuangan. Nah, biasanya di pertemuan itu akan dibahas tuh semua temuan-temuan yang ada dalam proses audit. Kira semacam klarifikasi terakhir. Nah, proses dari mengakumulasi bukti terakhir tadi. Proses yang terakhir yang benar-benar adalah tadi penyerahan dari laporan audit atau buku audit. Setelah itu selesai. Demikian teman-teman penjelasan saya mengenai proses audit atau ringkasan dari keseluruhan proses audit. Terima kasih banyak atas dukungan teman-teman terhadap channel ini. Sampai bertemu di video-video saya selanjutnya, tentunya di segmen untuk mata kuliah akuntansi yang lainnya. Jangan lupa untuk terus like, komen, dan subscribe, serta share agar yang lain bisa tahu. Terima kasih.